Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas hidup. Tuhan membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas pekerjaan di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan karuniakan kami hari yang baru untuk memulai lagi aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47, firman Tuhan berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari raya Pentakosta, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta orang Yahudi. Dan pada hari itu peristiwa besar terjadi. Roh Kudus turun ke atas murid-murid seperti lidah-lidah api yang hinggap di kepala murid-murid. Itu tandanya. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu sampai pada hari kebangkitan Yesus, hari ke-40 setelah Yesus dikubur, setelah Yesus mati, walaupun Yesus sudah berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi mereka masih ketakutan. Mereka berkumpul masih sembunyi-sembunyi.
mereka masih takut untuk bersaksi. Tetapi ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa sebab kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan pada hari itu terjadilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika digenapi janji Tuhan, Roh Kudus turun, murid-murid Yesus yang kemudian jadi rasul mulai bersaksi dengan berani, bersaksi dengan terang-terangan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa pada hari itu 3.000 orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem dari berbagai bangsa percaya Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Pelayanan yang luar biasa, khotbah Petrus yang luar biasa, memberkati banyak orang Yahudi percaya Yesus, memberi diri dibaptis, dan mereka selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita dikatakan, diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tiap-tiap hari berkumpul di dalam bait Allah. Dalam pembacaan kita ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul, itu pekerjaan dari pengikut Kristus atau jemaat yang mula-mula. Mereka rajin mendengarkan akan firman Tuhan, setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mereka rajin bersekutu, ya. Tiap-tiap hari mereka bersekutu di bait Allah. Yang ketiga, mereka memecahkan roti, ya. Memecahkan roti secara bergilir di rumah mereka masing-masing, dan mereka tekun berdoa, ya. Dalam ayat 42 itu disampaikan. Orang Yahudi memang notabene mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Yahudi, mereka memang bersaudara, ya. Satu bangsa, mereka bersaudara. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa lagi terjadi ketika Roh Kudus turun. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memberi diri dibaptis, mereka lebih tekun lagi bersekutu, ya. Bersekutu. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tiap-tiap hari membagikan roti, ya, sebagai tanda persaudaraan, ya. Ikatan persaudaraan mereka lebih kuat, ya. Walaupun mereka orang-orang Yahudi, baik yang ada di Yerusalem, yang menetap di Yerusalem, maupun dari berbagai bangsa yang hadir pada saat itu menjadi percaya. Mereka bersekutu, rajin bersekutu, mendengarkan pengajaran, memecahkan roti, membagi-bagikan roti, dan berdoa. Ada 3 tugas panggilan gereja: persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mereka lakukan itu, ya, tiap-tiap hari, dan mereka tekun berdoa. Saudara-saudara, itu teladan yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Teladan dari jemaat yang mula-mula, yang seharusnya juga kita sebagai orang percaya
melakukan itu, meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Antara jemaat yang satu dengan yang lain merasa bersaudara. Dari berbagai suku kita ada. Kita dalam persekutuan Gereja Kristen Protestan Oikumene dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Kita bersatu di sini, bersekutu di sini, menjadi bersaudara, bersaudara dalam Tuhan. Kalau orang Manado ketemu sesama orang Manado itu, orang semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Ya. Apa yang harus dilakukan sebagai sesama saudara? Saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak saling membenci, tidak saling mendengki, tidak saling mencelakakan, tetapi saling membangun satu dengan yang lain. Itulah persekutuan yang benar, persekutuan orang percaya. Kita bersaudara dalam Tuhan. Dalam Tuhan kita disatukan, dalam Tuhan kita menjadi bersaudara. Apa yang sudah diteladankan oleh jemaat yang mula-mula, marilah kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Karena Yesus bilang di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Praktekkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memberi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah persekutuan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan karena malam ini, karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, meneladani cara hidup jemaat yang mula-mula, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan akan kehendak Tuhan. Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, sertai kami. Berkati kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.